Selamat datang lagi nih di pembahasan kita. Kali ini kita pegang analisis soal Infinix Smart 10 Plus. Ada info soal plus minusnya, nilainya gimana. Nah, misi kita ya seperti biasa. Kita bedah bareng-bareng biar Anda cepat ngerti ini ponsel cocok apa enggak buat Anda. Oke, harganya disebut-sebut menarik ya, di angka 1,4 sampai 1,5 jutaan gitu. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih yang bikin dia oke, terus kurangnya di mana? Kita gali yuk. Mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Sumber ini bilang ada beberapa poin kuat. Pertama nih, soal desain. Katanya sih modern, terus rasanya kokoh gitu di tangan. Udah gitu, tahan cipratan air sama udah diuji jatuh juga katanya. Lumayan lah ya buat pemakaian sehari-hari. Oh, oke. Jadi ada perhatian ke durabilitas juga ya? Nggak cuma tampilan. Itu bagus sih. Iya kan? Terus performa juga katanya lancar. Ya buat yang standar aja sih, kayak sosmed, chatting, nonton video streaming gitu. Layarnya juga lebar, terus pas disentuh enak, mulus gitu katanya. Jadi buat nonton ya cukup lah. Jadi buat penggunaan ringan sehari-hari aman lah ya? Nggak ada lag atau gimana gitu? Kayaknya sih gitu, menurut analisisnya lancar aja buat basic task. Nah ini nih bagian yang seru, baterai. Katanya awet banget seharian penuh, malah bisa lebih. Terus ngecasnya juga dibilang lumayan cepet ya untuk kelas harga segini. Wah, baterai awet tuh biasanya dicari banget ya. Kalau ngecasnya lumayan cepat itu kira-kira gimana ya maksudnya? Ada detailnya? Nggak disebutin sih berapa watt persisnya di ringkasan ini, tapi kesannya ya nggak secepat HP yang lebih mahal, tapi juga nggak lambat-lambat amat gitu loh untuk kelasnya, cukup oke lah. Ditambah lagi, fiturnya itu loh banyak banget buat harga sejutaan, ada NFC. Nah, NFC ini penting nih. Buat cek atau isi money gampang jadinya kan? Betul, terus ada sensor sidik jari di samping, speaker stereo juga ada, jadi nonton atau main game suaranya lebih oke lah. Sampai ada fitur AI bawaan juga, komplit banget kan untuk harga segitu? Iya ya, ini menarik banget sih. Gimana caranya mereka bisa masukin fitur-fitur kayak NFC sama speaker stereo yang biasanya ada di harga sedikit di atasnya? Ini kayaknya nunjukin banget fokus mereka ke value for money ya. Jadi ngasih sebanyak mungkin fitur buat yang budgetnya terbatas. Kayaknya sih daya tahan baterai sama kelengkapan fitur ini jadi senjata utama mereka buat narik orang. Tapi ya namanya harga segitu pasti ada tapinya ya. Analisisnya juga nyebutin beberapa kekurangan, misalnya tadi soal ngecas. Meski dibilang cukup cepat, tetap aja katanya masih kerasa agak lama dibanding standar sekarang. Mungkin gara-gara baterainya gede banget kali ya. Chargingnya bukan yang paling ngebut. Ini sih trade-off klasik ya di harga segini. Mau baterai awet, ya sabar dikit pas ngecas. Kayaknya sumber Anda nangkap realita itu. Terus kekurangan lain yang disebut itu kamera. Katanya sih ya standar aja kualitasnya. Apalagi kalau buat foto malam atau pas cahaya kurang. Gambarnya jadi kurang oke gitu. Ah iya. Penyakit umum AP entry level ya. Fotografi low light itu emang butuh sensor dan software yang lebih canggih biasanya. Satu lagi, kecepatan transfer data. Ini juga katanya biasa aja, standar gitu. Gak secepat beberapa pesaing lain di harga yang mirip-mirip. Nah ini langsung bawa kita ke pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Prioritasnya apa? Kalau baterai badak sama fitur kayak NFC atau speaker stereo itu wajib banget. Ya mungkin soal kamera yang cukup atau transfer data standar itu bisa ditolerir lah ya. Bener juga, jadi mesti nimbang-nimbang ya. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, kekurangan ini kayak ngegasin lagi, siapa sih target pasarnya ponsel ini? Menurut analisis itu ya, yaitu ya pengguna umum aja, yang butuh HP serba bisa buat komunikasi, sosmed, hiburan ringan, tapi budgetnya mepet. Bukan buat yang demen fotografi, apalagi low light, atau yang kerjaannya mindahin file gede-gede terus butuh cepet. Ini soal milih kompromi mana yang paling oke buat Anda. Oke. Jadi jelas ya gambaran plus minusnya. Kesimpulannya gimana nih dari sumber ini? Ponsel ini jatuhnya worth it nggak sih? Kayaknya sih iya ya, kalau Anda carinya HP murah tapi fiturnya seabrek dan baterainya tahan lama banget. Tapi ya itu, kurang pas kalau Anda ngutamain banget kualitas kamera, terutama buat foto-foto bagus. Atau butuh transfer data super ngebut. Tepat sekali. Intinya yaitu, cocokkan ekspektasi sama kebutuhan spesifik Anda dengan apa yang ditawarin di harga segini. Analisis ini kan ngebantu banget buat ngasih gambaran, oh dapatnya ini, tapi ya harus rela kehilangan ini. Pilihannya ya kembali ke Anda lagi.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda. Dari semua fitur di HP seharga 1,5 jutaan, fitur spesifik mana sih yang bener-bener nggak bisa Anda kompromikan? Kalau udah tahu jawabannya, wah itu bakal ngebantu banget sih pas mutusin mau beli HP kayak gini atau nggak.